Agen Panicelli bantah rumor ketertarikan AC Milan. Kabar mengenai minat AC Milan terhadap penyerang muda Joaquin Panicelli kembali mencuat di media Italia. Namun rumor tersebut dibantah oleh agen sang pemain Martin Guastadisegno. Guastadisegno menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komunikasi atau pendekatan dari pihak AC Milan terkait kemungkinan transfer Panicelli. Ia juga menyebutkan bahwa hubungan profesionalnya dengan manajemen Milan, termasuk dengan Furlani dan Moncada, berjalan baik, tetapi tidak pernah ada pembicaraan mengenai sang pemain. Meski Panicelli disebut sebagai sosok yang sudah lama dipantau oleh Milan, belum ada langkah konkret atau negosiasi apapun dalam beberapa minggu terakhir. Dengan demikian, isu kepindahan penyerang muda tersebut ke San Siro masih sebatas spekulasi tanpa dasar yang kuat. Panicelli sendiri terus menjadi sorotan berkat performanya yang konsisten. Namun hingga kini masa depannya belum menunjukkan tanda-tanda akan berlabuh ke klub Serie A tersebut. Fabrizio Romano bantah isu transfer Son Heung-min ke AC Milan. Jurnalis Italia Fabrizio Romano membantah rumor yang mengaitkan Son Heung-min dengan AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Diketahui jika beberapa waktu lalu muncul kabar bahwa bintang Korea Selatan itu bisa bergabung dengan Milan dengan status pinjaman selama paruh kedua musim, memanfaatkan jeda kompetisi di MLS. Spekulasi tersebut bahkan dibandingkan dengan kesepakatan serupa yang pernah membawa David Beckham ke Milan pada akhir 2000-an. Namun laporan itu ternyata tidak berasal dari sumber terpercaya. Secara logis, ide tersebut memang terdengar masuk akal karena Son mungkin ingin menjaga kebugaran di Liga Top Eropa menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Meski begitu, kenyataannya berbeda. Romano memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan atau kontak apapun antara Milan dan pihak Son Heung-min. Ia juga menegaskan bahwa sang pemain tidak sedang mempertimbangkan pindah klub dan masih fokus penuh pada karirnya di MLS. Gary Cardinale bantah hanya mencari keuntungan pribadi dari AC Milan. Pemilik AC Milan, Gary Cardinale, mengaku bahwa mengelola klub raksasa Italia tersebut menjadi tantangan terbesar dalam karirnya. Meski begitu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan Milan dan menginvestasikan kembali pendapatan klub demi memperkuat tim. Dalam 3 tahun terakhir, di bawah kepemilikan Redbird Capital, Milan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun berhasil mencatatkan arus kas positif. Keuntungan tersebut tidak disimpan untuk pribadi, melainkan digunakan kembali untuk kebutuhan klub, termasuk belanja pemain di bursa transfer musim panas lalu, di mana Milan menjadi salah satu tim Serie A dengan pengeluaran terbesar. Cardinale juga fokus pada proyek pembangunan stadion baru. Tujuannya bukan semata mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan membawa AC Milan ke level klub besar Eropa seperti yang ada di Liga Inggris. Alessandro Costa Curta nilai AC Milan lebih baik tanpa Rafael Leao. Legenda AC Milan, Alessandro Costa Curta, menilai bahwa tim tampil lebih solid ketika bermain tanpa Rafael Leao. Pernyataan ini muncul setelah penampilan Leao yang kurang memuaskan dalam laga melawan Atalanta. Dalam pertandingan tersebut, Leao hanya bermain selama 45 menit sebelum digantikan karena masalah pada bagian pinggulnya yang sempat mengganggu kondisinya dalam pertandingan tersebut. Padahal sebelumnya ia tampil percaya diri dengan torehan 3 gol dalam 2 laga terakhir Serie A melawan Fiorentina dan Pisa. Namun Alessandro Costa Curta memiliki pandangan berbeda. Tanpa terpengaruh dengan kondisi Leao yang mengalami cedera pinggul, ia tetap menilai jika Milan terlihat lebih seimbang dalam menyerang dan bertahan saat Leao tidak berada di lapangan. Ia menilai kehadiran pemain asal Portugal itu justru membuat permainan tim tidak berjalan sebagai satu kesatuan. AC Milan siap gaet Gabriel Jesus dari Arsenal. Masa depan Gabriel Jesus di Arsenal mulai diragukan. Penyerang asal Brazil itu dikabarkan siap meninggalkan Emirates Stadium pada bursa transfer Januari mendatang. AC Milan disebut menjadi salah satu klub yang tertarik bersaing dengan Fulham dan West Ham United. Menurut laporan dari MilanLive.it, Milan ingin mendatangkan Gabriel Jesus untuk memperkuat lini depan di paruh kedua musim ini. Namun mereka harus bersaing dengan 2 klub Premier League lainnya yang juga membutuhkan tambahan penyerang.
Gabriel Jesus bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2022 setelah sukses bersama Manchester City. Meski sempat menjadi pemain andalan Mikel Arteta, performanya menurun karena cedera dan kurangnya kontribusi gol. Musim ini ia bahkan absen lama akibat cedera ligamen dan kehilangan tempat di skuad utama. Kembalinya Jesus ke lapangan tidak menjamin posisinya di tim utama Arsenal, apalagi setelah klub mendatangkan Victor Gyökeres sebagai penyerang baru. Situasi ini membuat peluang kepindahan pada Januari semakin membesar. Arsenal dikabarkan terbuka untuk melepas sang pemain dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Nilai transfernya diperkirakan sedikit di bawah 30 juta euro. Sementara bagi AC Milan, Gabriel Jesus dianggap sebagai solusi ideal untuk meningkatkan ketajaman lini serang mereka yang masih belum konsisten selama musim ini. Performa mengesankan Samuel Ricci jadi salah satu hal positif saat hadapi Atalanta. Samuel Ricci tampil gemilang saat AC Milan menghadapi Atalanta. Meski Rossoneri gagal meraih kemenangan, performa Ricci menjadi salah satu hal positif dari pertandingan tersebut. Ia menunjukkan potensi besar dan membuktikan dirinya sebagai investasi berharga bagi Milan. Penampilan apik ini bisa menjadi titik balik penting dalam karir Ricci di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Gelandang muda itu tampil percaya diri dan menunjukkan pengaruh besar di lini tengah, terutama saat tim kehilangan beberapa pemain utama seperti Adrien Rabiot dan Luka Modric yang harus bekerja ekstra. Secara statistik, Ricci mencatat akurasi operan mencapai 97%, berhasil menyelesaikan 37 dari 38 umpan. Ia juga sukses dalam semua umpan panjang, menciptakan satu peluang berbahaya dan melakukan 4 sapuan penting. Meski kesempatan bermainnya datang karena absennya beberapa pemain, Samuel Ricci berhasil memanfaatkannya dengan baik. Penampilannya melawan Atalanta membuktikan bahwa ia siap bersaing untuk mendapatkan tempat utama di lini tengah AC Milan. Christopher Nkunku masih belum melesat di AC Milan, diharapkan bangkit melawan AS Roma. Pemain baru AC Milan Christopher Nkunku tengah menghadapi periode adaptasi yang cukup berat sejak kedatangannya di San Siro. Menurut laporan dari media Milanews.it, penyerang asal Prancis itu didatangkan dengan harga sekitar 40 juta euro, namun hingga kini baru mampu mencetak 1 gol, yakni di ajang Coppa Italia melawan Lecce. Performa Nkunku di Serie A sejauh ini belum memenuhi ekspektasi besar yang melekat padanya saat pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu rekrutan bintang Milan musim ini. Sang pemain dikabarkan masih belum berada dalam kondisi fisik terbaik yang sempat menghambat kontribusinya di lapangan. Media Milanews.it mencatat bahwa manajemen klub serta pelatih Max Allegri memahami situasi sang pemain dan tetap memberikan waktu baginya untuk menemukan ritme permainan terbaik. Namun, kalender kini sudah memasuki akhir bulan Oktober dan banyak pihak menilai bahwa Nkunku harus segera menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan Milan yang tengah berjuang mempertahankan posisi di papan atas klasemen Serie A, kontribusi nyata dari pemain sekelas Nkunku sangat diharapkan. Pertandingan melawan AS Roma akhir pekan ini disebut akan menjadi ujian penting bagi Christopher Nkunku. Publik San Siro tentu menantikan respon positif dari sang bintang, baik dalam bentuk kontribusi gol maupun kreativitasnya di lapangan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.